dan juga hayya 'alal falah. Dan di salat subuh ada as-shalatu khairum minan naum. Jadi itu kalimat yang tidak perlu kita ucapkan dengan kalimat yang sama, tapi kita ucapkan dengan la haula wala quwata illa billah. Kenapa diucapkannya la haula wala quwata? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pertama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, untuk kita senantiasa bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga kita termasuk umat yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan ini saya kembali melanjutkan hadis-hadis pilihan harian, dan insyaallah yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan sholat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah familiar dengan hadis ini bahwa ada pembeda antara kita sebagai seorang muslim dengan orang kafir, yaitu sholat. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hadis ini memang banyak yang mempunyai pendapat bahwa selama kita masih meyakini bahwa sholat itu wajib, tapi kita meninggalkan sholat, maka tidak bisa dihukumi kafir. Tapi sebagian juga ada yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun mengetahui bahwa sholat merupakan kewajiban, itu merupakan sebagai perbuatan kekufuran. Bahkan kita tahu Umar ibnu Khattab itu wafat atau dibunuh gitu ketika sholat. Lalu selepas sholat itu para sahabat mendatangi Umar. Lalu Umar bertanya, sudah selesaikah sholatnya? Sudah. Sholatnya diganti, imamnya diganti oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu Umar mengatakan pada saat itu, la islama liman taraka sholat. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat bukanlah muslim gitu. Dan para sahabat pada saat itu tidak ada yang menyanggah perkataan Umar. Jadi perkataan Umar ini bisa dikatakan benar menurut para sahabat. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting sekali kita menjaga sholat kita, jangan sampai kita tinggalkan gitu. Karena ini menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ini yang paling aman sih.
bahwa sholat itu pembatas ya. Namanya pembatas itu kan berarti sesuatu yang membedakan. Namanya pembatas itu kita jangan dekati gitu tuh. Kita berhati-hati, kita jauh-jauh dari pembatas itu. Jadi lebih amannya adalah kita senantiasa melakukan sholat dan menjauhi perbuatan yang kita bisa meninggalkan sholat. Lalu hadis yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini juga mungkin familiar bagi kita, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu'a harajat khotoyah min jasadihi hatta tahruja min tahti adfarihi. Ini berkaitan dengan wudu. Makanya pembahasan tentang wudu yang pernah disampaikan oleh Ustadz Rizky itu sebetulnya cukup penting. Barang siapa berwudu dan ia menyempurnakan wudunya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya, bahkan keluar kesalahan-kesalahannya dari balik kukunya. Jadi Masya Allah, wudu ini merupakan syarat sahnya sholat, maka kita harus jaga betul kualitas wudu kita gitu. Jadi wudunya harus sempurna. Apalagi dengan hadis ini bahwa dengan kita melakukan wudu yang sempurna, maka akan keluar kesalahan-kesalahan yang ada di dalam badan kita, bahkan dari kuku kita. Lalu hadis selanjutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentang menjawab azan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazin. Jadi apabila kalian mendengar panggilan azan, maka ucapkanlah seperti kalimat-kalimat yang diucapkan muazin. Makanya kita sering mengamalkan itu ya, entah kita mengetahui ilmunya atau belum, tapi setelah saya bacakan hadis ini semoga tahu ilmunya, jadi tahu dasarnya. Ketika kita tahu ilmunya, tahu dasarnya, insya Allah itu dicatat pahala oleh Allah. Jadi ketika muazin mengumandangkan azan, maka kita mengulangi kalimat yang dikumandangkan oleh muazin. Jadi Allahu Akbar, maka kita ulangi lagi. Kecuali saat kalimat hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. Dan di salat subuh ada as-shalatu khairum minan naum. Jadi itu kalimat yang tidak perlu kita ucapkan dengan kalimat yang sama, tapi kita ucapkan dengan la haula wala quwata illa billah. Kenapa diucapkannya la haula wala quwata illa billah? Karena kita tentu bisa menghadiri sholat berjamaah dan mendirikan sholat hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misal kita dengar azan lagi di kamar mandi, nggak boleh kita ulangi. Lagi di kamar mandi dengar azan nggak boleh. Dan ini berlaku bagi siapapun yang mendengar azan, bukan ketika kita ada di masjid aja. Jadi ketika kita ada di masjid kita dengar azan itu lebih berhak. Tapi ketika kita masih di rumah, masih dalam perjalanan, kita dengar azan, maka kita boleh kita mengulangi kalimat yang diucapkan oleh muazin. Keutamaan pahala dari mengikuti azan ini atau menjawab azan ini, yang pertama adalah diampuni dosa-dosanya. Lalu setelah azan dia berdoa, maka doanya diijabah. Dan tentu yang ketiga adalah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa tadi hadisnya? 1, 2, 3. Udah 3 ya. Ada lagi lalu hadis selanjutnya. Biasa kalau setelah azan kan kita sholat ya. Kita datang ke masjid. Berarti selanjutnya tentang sunnah tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ay yajlisa.
Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi kalau kita masuk masjid, kita jangan duduk sebelum kita sholat 2 rakaat. Ini syariat adanya tahiyatul masjid. Gimana kalau misal kita belum sholat sunnah qobliyah, ya kita niatkan sholat sunnah qobliyah, maka itu sudah mendapat keutamaan dari tahiyatul masjid. Gimana kalau misal kita sudah sholat sunnah di rumah, berangkat ke masjid, ternyata masih ada waktu, ya kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Intinya kita jangan duduk ketika kita mendatangi masjid ketika sebelum kita sholat sunnah 2 rakaat. Itu bukan hanya ketika memasuki waktu sholat, tapi di luar waktu sholat pun, misal sudah lewat, misal kita sudah sholat zuhur, terus kita jam 1 ke masjid, kita datang ke masjid, itu lebih utamanya sebelum duduk kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Intinya dilarang, mungkin lebih ke makruh, kita duduk sebelum kita sholat sunnah 2 rakaat. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis selanjutnya yaitu tentang, biasa kalau kita udah masuk masjid kan nanti ada lagi tuh, yaitu iqamah. Jadi ternyata ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis sholata fala sholata illal maktubah." Jadi apabila iqamah, salat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali sholat wajib. Jadi kalau kita datang ke masjid ternyata muazin sudah qomat, berarti kita nggak boleh sholat lain gitu tuh, karena tidak ada sholat selain sholat wajib. Gimana ketika kita masih sholat sunnah nih, tapi udah qomat? Maka kalau misal kita yakin dengan kita menyelesaikan sholat sunnahnya ini tidak menjadikan kita ketinggalan sholat yang wajib, maka ya lanjutkan gitu, segerakan gitu sholat sunnahnya. Tapi dengan sholat sunnah itu kita menjadi ketinggalan, maka ya kita sudahi sholatnya, kita langsung bergabung dengan sholat berjamaah karena sudah iqamah. Jadi tidak ada sholat setelah iqamah kecuali sholat wajib. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi ada yang kelewat harusnya sebelum berwudu ya. Jadi ada juga nih keutamaan sebelum kita melakukan sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Jadi kalau bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika sebelum sholat. Ini salah satu sunnah yang mungkin banyak kita lupakan, yaitu bersiwak. Dan Rasulullah juga ternyata mengakui bahwa kemungkinan umatnya akan keberatan ketika siwak ini diwajibkan. Jadi kalau memang kita memungkinkan untuk bersiwak, maka bersiwak dulu sebelum sholat, karena kita akan mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Lalu selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika sholat itu tentu kita tidak boleh, sholat kan kita berjamaah ya. Ketika kita sebagai makmum ada imam, maka ketika berjamaah maka kita tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam, tidak boleh juga bersama dengan imam, atau bahkan tidak boleh terlalu jauh jaraknya dengan imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Amma yahsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Jadi tidak takutkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam ketika sholat, bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi ini mah istilah aja, tapi emang mau kita diubah kepalanya menjadi kepala keledai, kan nggak mungkin mau gitu. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita menjadi makmum,
lebih afdolnya itu kita menggerakkan gerakan sholat itu selepas imam mengucapkan perintah gitu. Misal imam ruku Allahu Akbar, maka ketika imam selepas mengucapkan ruku, imam ruku baru kita ikut gerakannya. Intinya tidak mendahului, tidak bersamaan, dan jangan terlalu jauh. Misal imam ruku udah mau sami Allah, kita baru ruku, itu nggak boleh juga. Terlalu jauh itu nggak boleh. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu selanjutnya yaitu berkaitan dengan doa ketika sujud. Jadi Allah ternyata Rasulullah juga menganjurkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Makanya kadang kita dapati gitu, ketika kita berjamaah di suatu tempat, kok sujudnya lama gitu imamnya. Ternyata ya mungkin imamnya sedang memperbanyak doa ketika sujud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, doa di sini tentu nggak sembarangan. Jadi ketika doa di dalam sujud, kita nggak boleh doa mengucapkan selain bahasa Arab. Setelah kita membaca Subhana rabbikal a'la wa bihamdi, baru kita berdoa, dan harus menggunakan bahasa Arab. Lebih afdol lagi ya doa-doa yang bersumber dari Al-Quran gitu. Nggak apa-apa. Makanya kalau misal kita mendapati imamnya sujudnya lama, berarti imamnya lagi berdoa di sujud. Biar kitanya nggak heran, nggak aneh, kok lama banget gitu. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada juga, dan ini yang sering kita lalaikan ya, ketika kita sholat berjamaah. Bahkan sebagian ulama ini menjadi suatu kewajiban, yaitu tentang merapatkan shaf. Makanya imam itu harus mengingatkan makmum ketika hendak melakukan sholat berjamaah. An Anas radhiyallahu anin Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum. Makanya imam itu mengucapkan ini kan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ada dua redaksi hadisnya. Yang pertama itu, luruskanlah barisan shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan shaf itu termasuk dalam menegakkan sholat. Redaksi yang lain yaitu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan barisan atau shaf kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan atau shaf adalah kesempurnaan dari sholat, yaitu sholat berjamaah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk meluruskan shaf. Kalau misal ini dibahas, ini cukup panjang. Jadi jarak-jarak antara shaf itu bisa dimasuki setan, sehingga sholat kita menjadi nggak khusyuk. Mungkin sebabnya karena shaf kita renggang-renggang. Tapi kalau shaf kita rapat-rapat, insya Allah sholat kita lebih khusyuk, persaudaraan kita semakin erat gitu dengan kita merapatkan shaf. Lalu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin yang terakhir ya, yang saya rangkum, yaitu tentang ketika kita berada di masjid, ternyata malaikat itu senantiasa mendoakan kita. Jadi nggak apa-apa nih betah-betah di masjid, karena didoain malaikat, didoain orang soleh aja doanya makbul gitu, mustajab, apalagi didoain malaikat ya, lebih makbul lagi insyaallah. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahul ladzi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Jadi malaikat itu berdoa untuk seseorang di antara kalian selama dia itu berada di dalam masjid atau di tempat sholat, berarti di masjid yang dia pakai untuk sholat, dan selama dia itu tidak berhadas, artinya dia menjaga wudunya,
Maka para malaikat itu berkata, ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, limpahkanlah rahmat untuknya. Jadi ini yang menjadi keutamaan kita berlama-lama di masjid, menjaga wudhu kita, dan kita senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak doa di dalam masjid. Ternyata malaikat juga ikut mendoakan kita, dan yang didoakan oleh malaikat adalah ampunan dari Allah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Semoga dengan kita mengetahui ilmunya menjadi sebab atau alasan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir mari sama-sama kita berdoa, kita bermunajat, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah jadikan segala aktivitas yang kita lakukan di hari ini menjadi aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa min rawati. Allahumma fanni min bayni yadayya wa min khalfi wa yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika an utala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.